The Lie. Saat dalam perjalanan ke retreat yang diatur oleh sekolah baletnya dengan ayahnya, Jay, Kayla menjemput temannya Britt yang pergi ke retreat yang sama. Britt meminta Jay untuk berhenti karena ingin buang air kecil. Britt dan Kayla pergi ke hutan. Beberapa menit kemudian, Jay mendengar jeritan Kayla dan menemukannya sedang duduk di jembatan sendirian. Tak tampak oleh Jay di mana Britt, dan ini menjadi masalah baru bagi keluarga Jay. Scene dibuka dengan memperlihatkan sepasang kekasih dan seorang remaja putri di mobil. Wanita itu memberikan inhaler kepada Kayla, gadis remaja itu. Pria itu mengajak wanita tersebut untuk ikut bersamanya, namun ditolak karena wanita itu akan ada sidang 2 minggu lagi katanya. Kemudian mengantarkan pria tadi ke bandara, dan lanjut mengantarkan Kayla ke rumah seorang lelaki. Lelaki itu menyambut baik Kayla dan mengajaknya sarapan, juga wanita tadi, yang ternyata Beck, ibu Kayla. Kemudian laki-laki itu mengenalkan seorang wanita bernama Trini yang merupakan pemain musik. Kayla akan diantarkan ke pertunjukan balet oleh lelaki itu. Di perjalanan, Kayla melihat ke pinggir ada temannya, Britt. Kayla meminta lelaki yang ternyata ayahnya itu memberikan tumpangan ke Britt. Di mobil, Kayla berbincang dengan Britt dan mendapati wajah Britt lebam. Kemudian Britt mengatakan dia ingin buang air dan meminta ayah Kayla untuk berhenti. Ayah Kayla awalnya tidak mau karena pinggiran jalan itu kosong. Karena Kayla yang memintanya, akhirnya ayahnya berhenti. Kayla dan Britt turun mencari tempat untuk buang air. Ayah Kayla turun dan menyusul mereka, memanggil-manggil Kayla namun tidak ada jawaban. Ayah Kayla mendengar teriakan dan langsung menuju arah suara. Ia mendapati Kayla sedang duduk di pinggir jembatan dan bergegas menaikkan Kayla ke atas. Ayahnya bertanya kemana temannya dan Kayla gugup. Kemudian turun ke bawah karena melihat ponsel Britt terjatuh. Mencari-cari Britt hingga hampir terbawa arus air. Menyuruh Kayla menelpon 911 dan kembali ke atas dekat mobil mereka. Kayla akhirnya mengaku ke ayahnya jika ia mendorong Britt ke bawah karena Britt mengesalkan baginya. Sebelum mereka masuk mobil, ada truk lewat dan ayahnya mengajak Kayla nunduk. Kemudian mereka bergegas masuk mobil dan pergi. Scene berpindah di kantor Beck. Jay, nama ayah Kayla, menghampiri Beck. Beck keluar ruangan menanyakan di mana Kayla dan marah kepada Jay karena terlalu memanjakan Kayla dengan tidak mengantarkannya retreat balet. Mereka menghampiri Kayla yang sedang di ayunan. Sepertinya Beck dan Jay sudah bercerai. Jay mengajak Kayla untuk nginap di rumahnya, namun Kayla ditarik tangannya oleh Beck untuk pulang. Di rumah Beck, Kayla dan Beck masih diikuti oleh Jay. Ponsel berbunyi dari sekolah balet. Jay dengan ketakutan menyuruh Beck mengatakan Kayla sakit. Kayla sedang di toilet disusul oleh Jay. Beck marah dan menutup pintu kamar mandi anaknya dan bertanya ada apa antara Kayla dan Jay. Beck mendapati baju Kayla robek, kemudian keluar kamar dengan wajah cemas sepertinya ia sudah tahu masalah Kayla. Scene berlanjut ketika Jay dan Beck membahas untuk menyewa pengacara terbaik dalam kasus Kayla yang mendorong Britt tadi. Mereka berdebat. Kemudian Beck memutuskan untuk pergi ke sungai mencari Britt dan dilarang oleh Jay karena meminta Beck bersikaplah untuk melindungi putrinya. Keesokan harinya, Scene berlanjut ke tepi sungai, terdampar mayat Britt dan ternyata itu adalah mimpi Beck. Kayla menyapanya dan meminta dibuatkan sarapan. Tak lama Jay datang. Kemudian Jay berbincang di luar dengan Beck. Beck memastikan tidak ada satupun yang melihat Jay dan Kayla pada saat itu. Mereka berdebat karena Beck menanyakan alasan Kayla mendorong Britt dan terdengar oleh Kayla. Kemudian Kayla memecahkan piring, disusul oleh Jay dan Beck ke dalam. Kayla keluar dari pintu samping mencoba kabur sambil berteriak dan menangis. Ditangkap oleh Jay dan dibawa masuk ke rumah kembali. Jay emosi, kemudian mendorong Kayla hingga jatuh. Jay menyesali perbuatannya kemudian pergi. Ketika Beck sedang berada di ruangan kerja di rumahnya, ada seseorang yang menekan bel pintu rumah. Beck membukakan pintu dan ternyata ayahnya Britt yang mencoba memberitahu jika Kayla dan Britt bolos sekolah. Beck mengatakan Kayla sakit. Ayah Britt ingin berbicara kepada Kayla dan Beck bilang Kayla sedang dibawa ayahnya ke dokter. Ayah Britt meminta Kayla menelponnya, kemudian pergi. Beck panik dan menghubungi Jay, namun tidak bisa. Setelahnya, ayah Britney menelpon Beck namun tidak dijawab oleh Beck. Setiap kali ada yang menekan bel rumah, Beck dan Kayla yang berada di dalam rumah itu selalu ketakutan. Ternyata Jay yang datang.
Kayla memeluknya. Beck dan Jay berbincang untuk membawa Kayla pergi. Beck duluan ke mobil. Ketika di depan mobil, ayah Britt datang kembali dan ingin bertemu Kayla. Beck menghalangnya dan membohonginya mengatakan Kayla masih di dokter. Tak lama, Jay keluar dan menghampiri. Disusul Kayla juga keluar. Ayah Britt bingung kenapa mereka bertiga menyembunyikan sesuatu dan mencoba berbicara kepada Kayla, namun dihalang oleh Jay. Ayah Britt memukuli Jay, kemudian pergi mengancam akan melapor polisi. Di dalam rumah, ketika luka Jay sedang diobati oleh Beck, mereka berdua membahas dan Jay meminta Beck untuk menjebak ayah Britt. Karena pagi itu Jay melihat wajah Britt memar. Beck tidak mau berbuat seperti itu. Scene selanjutnya, ternyata Beck menemui temannya di kantor polisi dan menceritakan sesuai rencana Jay dan Beck di rumah tadi. Beck mengatakan kepada temannya kalau ayah Britt datang dan menakutinya. Beck juga mengatakan jika wajah Britt memar. Teman Beck datang ke rumah untuk menginterogasi Kayla, dan Kayla juga mengatakan yang sama jika Britt sering dimarahi ayahnya dan juga dipukul. Setelah selesai, teman Beck dari kantor polisi pun pergi. Kayla meminta Jay untuk menginap malam ini di rumah bersama Beck. Keesokan paginya, Sin berada di depan rumah ayah Britt. Ada detektif Tagata, temannya Beck, dan seorang teman prianya menghampiri ayah Britt. Mereka menanyakan beberapa hal kepada Ismaili, ayah Britt. Ismaili baru saja pulang mencari putrinya. Tagata dan temannya seakan langsung mengintimidasi Ismaili bahwa Ismaili sering memukul anaknya, dan Ismaili pun tak terima. Tagata mengajaknya masuk untuk membicarakan hal ini. Di sisi lain, Kayla sedang membangunkan ayahnya yang tidur di kursi tamu. Beck akan ke kantor dan Jay akan membawa Kayla ke rumahnya. Sampai di rumah Jay, teman-teman Jay sedang menunggu untuk latihan band. Trini marah kepada Jay karena harus melupakan latihan band, sementara mereka sebentar lagi akan konser. Trini juga marah karena dia menemukan dompet perempuan dan memberikannya kepada Jay. Jay memeriksa dompet itu ada ponsel Britt. Jay keluar kamar dan bertanya kemana Kayla. Di sisi lain, Beck bertemu Kenji, nama kecil Tagata dan rekannya. Kenji bercerita kalau ia sudah menginterogasi Ismaili. Ismaili kesal karena Beck tidak mengizinkannya untuk berbicara dengan Kayla. Mereka mendapati informasi dari tetangga sekitar kalau Ismaili tidak pernah mengasari anaknya dan mengatakan sudah melacak ponsel Britt untuk mengetahui keberadaannya. Beck minta izin pergi. Scene berpindah ketika Kayla sedang berjalan kaki dan dihampiri Ismaili yang terus bertanya kemana Britt dan memberitahu kalau kasus ini sudah sampai ke polisi. Kayla nangis dan kabur tetap disusul oleh Ismaili sampai ke rumahnya. Pintu digedor Ismaili namun tidak dibukakan oleh Kayla. Kayla mengambil inhalernya. Scene berlanjut ketika Beck sampai di rumah namun tidak menemukan siapa-siapa kecuali Kayla yang pingsan. Tak lama Jay datang dan memarahi Kayla karena pergi begitu saja. Beck memberitahu Jay kalau polisi melacak ponsel Britt. Sementara Beck emosi karena tahu Jay masih menyimpan ponsel Britt di mobilnya. Di sisi lain, Kenji dan rekannya pergi ke halte di awal Britt bertemu Kayla. Kenji turun mobil dan memeriksa sekitar. Scene berlanjut di rumah Beck. Kenji dan rekannya ke sana. Mereka menceritakan temuannya bahwa Britt bertengkar dengan Kayla soal pacar mereka. Dan ada buktinya di email Britt. Mereka juga sudah menyusuri sekitar jembatan dan menemukan inhaler Kayla di sana. Beck mengusir Kenji dan rekannya. Di malam hari, Beck dan Jay pergi ke sekitar rumah Ismaili. Mereka bertujuan untuk mengubur ponsel Britt, tapi diketahui oleh Ismaili ketika ia menghampiri Beck yang sedang berdiri menunggu Jay di jalan. Ismaili memaksa Beck memberitahu di mana anaknya. Jay datang menghampiri mereka yang sedang bertengkar. Kemudian Jay marah ke Ismaili dan menceburkan kepala Ismaili ke air dan dihalang oleh Beck. Ketika Ismaili dilepaskan oleh Jay dan Beck pergi. Di jalan, mereka dihadang lagi oleh Ismaili, namun Beck terus saja menginjak pedal gas dan menabrak Ismaili hingga mati. Scene berpindah keesokan harinya, ketika Beck dan Jay sudah berada di rumah. Dibikinkan sarapan oleh Kayla, dan Beck menangis. Kayla pergi, dan mereka berdua pun ke garasi untuk membersihkan darah sisa Ismaili ketika ditabrak semalam. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Britt. Britt mengatakan dia hanya menyuruh Kayla untuk berpura-pura mendorongnya, karena saat itu Britt sedang bertengkar dengan pacarnya.
Beck menyentuh wajah Britt dan menyuruhnya pulang. Beck dan Jay menemui Kayla dan sepertinya ingin marah. Namun, suasana berubah menjadi haru ketika Kayla menjelaskan alasannya. Ia melakukan hal ini karena ingin melihat orang tuanya akur kembali dan memberikan perhatian kepadanya. Mereka berpelukan. Tak lama, rumah Beck digedor pintunya dan terdengar suara sirine polisi. Kemudian, film pun selesai. Menurut televisi, penjelasan mengenai adegan akhir di film ini, Sirine yang datang ke rumah Beck di akhir cerita bertujuan untuk menangkap Jay dan Beck karena jejak mereka menabrak Ismaili hingga mati tadi malam sudah diketahui oleh polisi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.